ada pertanyaan lagi dari Adi. Kenapa kalau ibu hamil kecapean pasti keguguran? Nah ini juga sebetulnya saya sempat mengalami kasus seperti ini di kehamilan pertama gitu. Jadi ketika kita memang sudah capek, tapi kita nggak ngerasa capek sebetulnya secara badan kita nggak ngerasa capek, tapi ternyata capek gitu. Pada akhirnya pendarahan dan itu mungkin sebagian ada yang masih bisa terselamatkan ya dok ya, tapi sebagian lagi mungkin harus berujung pada kematian gitu. Nah itu penyebab sebetulnya apa dok? Sebetulnya kalau kita kecapean itu kita kan berarti ada stres fisik ya, ada stresor fisik, ada beban fisik. Kemudian mungkin juga kecapeannya itu berhubungan dengan stres mental juga kalau misalnya beban pekerjaan yang berlebih. Itu semua bisa membuat kontraksi dari rahimnya. Ya, jadi kalau misalnya kontraksinya terus menerus atau berlebihan, maka bisa menyebabkan perdarahan atau keguguran yang tadi disebutkan. Tapi apakah pasti menyebabkan? Tidak, tentu saja tidak. Ya, dilihat karena kondisi setiap kehamilan itu berbeda. Yang pasti kalau misalnya teman-teman ada yang merasa kecapean, terus perutnya mungkin kenceng ya, atau habis itu mulai nggak enak perutnya, take a break, istirahat dulu, mungkin minum dulu air putih. Kalau memang misalnya masih terus berulang atau masih dirasakan, konsultasikan ke dokternya. Tapi dok, kadang kita itu kan nggak tahu ya kalau ternyata tubuh kita ini udah capek gitu, dan kita juga nggak tahu kondisi si kandungan kita itu lemah atau enggak, apalagi untuk kehamilan pertama. Biasanya kan kurang sensitif. Nah itu untuk bisa tahu atau misalnya untuk apa ya, maksudnya supaya kita bisa membatasi aktivitas kita gitu, itu gimana tuh dok? Jadi kalau misalnya kita berbicara hamil-hamil muda nih, memang sebetulnya tidak ada gejala yang khas. Ya, mungkin akan ngerasa seperti ada kram-kram di perut bawah atau mungkin ada ngeflek ringan ya. Itu artinya sudah harus dibatasin. Tapi kan itu kita nggak mau sampai udah selesai, sampai ada gejala seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang beraktivitas, patokannya adalah kita sebut namanya talk test. Talk test itu adalah uji berbicara. Jadi kalau misalnya lagi beraktivitas, misalnya lagi banyak pekerjaan, lagi banyak berjalan misalnya, coba untuk ngomong. Kalau misalnya pada saat berbicara nanti terputus-putus atau mulai kayak harus sebentar-sebentar menarik nafas, artinya sudah berlebihan beban aktivitasnya. Jadi harus diistirahatkan, harus dikurangi intensitasnya. Oh oke. Berarti sebetulnya kita juga bisa lebih peka ya kalau kita terhadap diri sendiri.